Untuk usia 4 sampai 11 bulan itu tidurnya ya itu ada Halo teman-teman, ketemu lagi di AAP Bugar ya, masih dengan saya Gali Permadi. Dan ini adalah sambungan dari tema yang kemarin. Yang tema kemarin yaitu tidur part 1, sekarang tidur part 2. Jadi manfaat tidur itu kan banyak sekali ya, makanya saya jadikan 2 konten. Nah, oh ya teman-teman, sebelum masuk ke materinya ya, apa yang akan kita bahas hari ini, saya pengen menyampaikan bahwa saya dikirimi kacamata oleh Mas Kris Rais ya. Mantap, wah kacamata langsung terang teman-teman, saya lihatin langsung terang sekali. Jadi Mas Kris Rais ini dari Bandung ya, beliaunya mempunyai toko Jinggastur namanya, menjual alat-alat outdoor apa saja, mulai dari baju camping ya, hiking, helm rafting, sebuah banyak sekali. Bahkan kacamata ini juga kacamata outdoor dari toko Jinggastur punyanya Mas Kris Rais ya, luar biasa, dipakai enak ya. Dan pada waktu dikirim kaca ini kan belum min, saya kan minus ya, saya minus 1,5. Nah, untuk penggantian kacanya ini saya dibantu juga oleh Mas Risa. Mas Risa optiknya ada di Senduro. Nomor telepon Mas Kris dari Bandung maupun Mas Risa dari Senduro semuanya ada di sini. Dan teman-teman saya rekomendasikan kalau butuh kegiatan yang berhubungan dengan kacamata, entah itu penggantian lensa, entah itu beli kacamata dan sebagainya, langsung saja menghubungi Mas Risa kalau di area Senduro. Dan kalau teman-teman mau membeli alat-alat gunung, langsung saja ke Mas Kris Rais di Bandung, bisa kirim-kirim, cukup WA, bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia. Nomornya semua ada di sini, oke? Baik teman-teman, saya akan membahas tentang tidur ya. Jadi tidur itu saya mulai dari jamnya. Jadi jam tidur itu luar biasa teman-teman. Ternyata jam tidur itu berbeda-beda ya, berbeda-beda tergantung usia. Kalau usianya kita mulai dari 0 sampai 6 tahun gitu ya, mulai dari bayi sampai orang dewasa, itu ternyata kebutuhan tidurnya berbeda-beda. Dan sekarang akan saya jelaskan tidur itu berapa jam yang ideal untuk masing-masing usia itu. Baik, untuk usia 0 sampai 3 bulan itu kebutuhan tidurnya adalah 14 sampai 17 jam. Untuk usia 4 sampai 11 bulan itu tidurnya ya itu ada 12 sampai 15 jam. Sedangkan untuk usia 1 sampai 2 tahun tidurnya adalah 10 sampai 13 jam. Sekarang untuk usia 3 sampai 5 tahun sama 10 sampai 13 jam. Untuk usia 6 sampai 13 tahun sekarang yaitu 9 sampai 11 jam. Sekarang untuk usia 18 sampai 25 tahun tidur idealnya adalah 7 sampai 9 jam. Untuk usia 26 sampai 64 tahun sama, itu adalah 7 sampai 9 jam. Sedangkan untuk yang usia lebih dari 65 tahun ini agak dikurangi. Jadi tidurnya cukup 6 sampai 7 jam saja. Nah, jadi dari situ teman-teman bisa mengira-ngira ya bahwa jam tidur itu kenapa anak kecil, anak bayi kok tidur terus dibangunin. Wah, enggak usah. Karena memang kebutuhan tidurnya anak yang usianya masih pertumbuhan, bahkan masih bayi, itu kebutuhan tidurnya lebih banyak. Karena mereka membutuhkan banyak sekali fase-fase untuk pembentukan sel. Jadi mulai dari sel otak, sel badan, waduh, otot-otot dan sebagainya ya, seperti itulah. Nah, sedangkan kita yang usia produktif itu di 7 sampai 9 jam. Nah, di 7 sampai 9 jam ini itu adalah fase yang tidak bisa ditinggalkan teman-teman. Kalau teman-teman kurang dari situ, akan ada fase yang terlewatkan. Misalnya di 2 jam pertama itu adalah fase untuk recovery ya, untuk pemulihan pada waktu kita setelah bekerja atau berolahraga. Ada lagi 2 jam yang di tengah, itu adalah fase detoksifikasi misalnya. Terus selanjutnya adalah untuk fase pemulihan dan lain sebagainya. Dan itu adalah fase yang lengkap. Harusnya teman-teman jangan diilangi dan jangan dikurangi, karena semakin kurang tidurnya akan semakin tidak sehat bagi tubuh kita. Dan bagi teman-teman yang mungkin tidurnya ini kesulitan ya, saya ada beberapa tips yang akan saya sampaikan kepada teman-teman hari ini. Tips atau cara untuk bisa tidur dengan tepat waktu dan sesuai dengan yang saya sebutkan tadi. Di sini ada 6 cara ya. Oke, akan saya sebutkan satu persatu. Cara yang pertama yaitu silakan teman-teman tidur di jam yang sama ya, di jam yang sama. Misalnya tidurnya setiap jam 9 ya sudah. Berarti setiap jam 9 itu teman-teman sudah harus masuk ke kamar dan sudah harus rebahan. Oke? Tips yang kedua adalah matikan gadget ya, matikan HP Anda 1 jam atau 30 menit sebelum jam tidur itu. Tips yang ketiga, pada waktu teman-teman itu terbangun di tengah malam ya, usahakan
jangan sekali-kali memegang atau memainkan HP, karena lampu yang ada di HP itu akan menurunkan hormon tidur. Nah, jadi teman-teman kalau tertidur atau terbangun di tengah malam terus tiba-tiba main HP, pasti teman-teman malas tidur lagi ya. Jadi paling enggak teman-teman akan kesulitan tidur lah. Makanya tips nomor 3 ini penting untuk teman-teman. Tips yang keempat, hindari makanan-makanan yang berlemak tinggi ya, karena makanan yang berlemak tinggi ini akan menyusahkan tubuh ya, akan membuat tubuh kita bekerja ekstra berat untuk memecahkan lemak-lemak itu. Nah, pada waktu tubuh bekerja ekstra itu akan dampaknya juga akan membuat kita sulit tidur. Tips yang kelima adalah teman-teman silahkan ya mandi air hangat pada waktu sebelum tidur ataupun mandi malam. Jadi teman-teman kan biasanya kita pulang kerja kan sore atau malam gitu ya. Nah, itu mandinya bisa dengan air hangat. Kenapa air hangat? Karena air hangat ini yang akan membuat tubuh kita rileks dan membuat tubuh kita semakin kepingin tidur istilahnya, dan teman-teman akan mendapatkan tidur yang lebih pulas dan berkualitas. Keenam ini agak unik ya. Coba teman-teman ikuti, tarik nafas pelan-pelan ya. Kira-kira 4 hitungan. Setelah itu tahan. Nah, 7 hitungan, nahannya itu 7 hitungan. Setelah itu lepaskannya pelan-pelan sebanyak 8 hitungan. Oke, rumusnya adalah 4, 7, 8. 4, 7, 8. Nah, ulangi sampai 4 kali. Jadi tarik nafas selama 4 hitungan, tahan 7 hitungan, hembuskan 8 hitungan. Terus seperti itu 4 kali. Lakukan berulang-ulang sampai 4 kali. Nah, itu adalah 6 trik atau tips atau cara untuk membuat kita bisa tidur ya, bagi teman-teman yang mungkin kesulitan tidur. Nah, kalau 6 cara itu teman-teman masih sulit dan masih sulit tidur juga, silakan teman-teman konsultasi ke dokter ya. Mungkin ada sesuatu di dalam tubuh teman-teman yang harus diperiksa dan harus diselesaikan secara medis. Oke teman-teman, itu adalah tips hari ini dari kami tentang tidur. Jangan lupa teman-teman selalu share, like, dan subscribe channel ini. Dan pesan saya adalah buang sampah pada tempatnya, ikuti peraturan lalu lintas, dan selalu ikuti nasihat orang tua. Teman-teman semua, ayo kita semua salam sehat bersama-sama ya. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Salam sehat bugar.